Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kita dipertemukan di pagi hari ini, tepatnya di hari Rabu yang penuh anugerah ini. Mari kembali kita mensyukuri kebaikan Tuhan lewat kesediaan untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami, sehingga kami boleh ada kembali dalam kehidupan di pagi hari ini. Sebelum kami menjalani seluruh aktivitas kami di hari ini, ya Allah, kami datang membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu, karena kami percaya firman Allah ini akan menjadi penguat penyemangat bagi kami untuk bisa mengubah diri dan melakukan yang terbaik, kendati pun COVID-19 masih ada mewabah di antara kami. Karena itu berfirmanlah Allah di sorga, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di pagi ini terambil dari kitab Amos 2 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Saudaraku, tema khotbah sinodal kita di hari Rabu pagi ini yaitu menolak Taurat, menolak hidup teratur. Bapak Ibu Saudaraku, tentu kita sama mengetahui bagaimana kisah kehidupan manusia pertama di Firdaus. Pada mulanya Allah memberikan kebebasan kepada mereka menata hidup, menikmati hidup, bahkan memberlakukan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Namun kemudian di dalam perjalanan hidup yang ada, Allah berfirman kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa, untuk bisa menempatkan diri dalam keteraturan hidup seperti yang Tuhan inginkan. Tentu dalam kehadiran mereka sebagai ciptaan yang termulia, dalam rangka untuk bisa membedakan antara mereka dengan Allah, di mana Allah adalah sang pencipta dan mereka hanyalah ciptaan. Maka diberikanlah sebuah petunjuk dari Allah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi sekali lagi saudaraku, larangan ini hanyalah untuk supaya manusia tahu kalau dia hanyalah ciptaan yang patut hidup teratur berdasarkan perintah Tuhan, supaya ada perbedaan antara sang pencipta dengan yang diciptakan. Maka diadakanlah peraturan ini lewat larangan untuk makan buah dari pohon tersebut. Dan kita bisa lihat juga dari sebutan yang menyebutkan pohon tersebut adalah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Artinya mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa dalam hidup ini hanya ada 2, jahat dengan baik. Maka mari kita melihat kehidupan secara tepat, apa yang diinginkan oleh Allah dari kedua yang ada di dunia ini, apakah yang jahat atau yang baik, dalam rangka untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya kita tidak terjebak lagi seperti Adam dan Hawa memilih yang tidak baik, karena ternyata mereka memakan buah tersebut. Jadi saudaraku, saya pikir ini baik untuk kita renungkan
supaya kita tidak selalu mencoba untuk membangun pengertian diri kita, membenarkan apa yang ada di pikiran kita tanpa harus melihat apa yang ada di perkataan Tuhan atau di firman Allah. Karena jujur ini seringkali yang terjadi kepada saudara dan saya. Terlalu sering kita menganggap buah pikiran kita, ide, gagasan kita itu sesuatu yang perfect, sesuatu yang paling benar, sehingga sulit bagi kita untuk diselaraskan atau disenadakan dengan jalan dan kata-kata Tuhan. Kita mau membelokkan selalu itu. Kita belajar dari Daud dalam Mazmur 119 ayat 105. Dia katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya bagaimana Daud melihat firman ini sebagai petunjuk baik baginya untuk memisahkan diri dari yang jahat. Saya pikir ini teladan yang baik, saudaraku, supaya kita juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan saya percaya, saudaraku, kebaikan selalu ada di pihak Tuhan, dan kesalahan akan selalu dimurkai Tuhan. Tidak ada yang salah kemudian mendapatkan kasih sayang Tuhan. Kita ambil contoh saja, saudaraku, dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Ketika kita salah dan ada yang benar, pasti yang benar akan lebih mendapatkan perhatian daripada yang salah. Makanya saudaraku, orang yang salah selalu berusaha menutupi kesalahannya, tidak mau jujur dan terbuka tentang kesalahannya, supaya dia dianggap benar. Bagaimanapun caranya dia tipu orang dan seterusnya, dengan kata-kata manisnya supaya dia nggak disalahkan. Karena dia tahu yang salah pasti tidak akan mendapatkan perhatian yang lebih, tapi yang benar yang akan mendapatkan itu. Kita lihat dalam proses peradilan, sudah jelas-jelas dia salah, dia berjuang untuk selalu banding, dia cari pengacara yang paling hebat, dia bayar dan seterusnya supaya dia nggak disalahkan. Tapi saya mau katakan, saudaraku, bangkai disembunyikan dimanapun pas tercium. Semakin kita semprotkan dengan parfum, bangkai ini semakin tidak enak baunya. Semakin kita menyembunyikan kesalahan kita, semakin kita tidak akan mendapatkan kesempatan untuk dibenarkan. Dan biasanya, saudaraku, orang yang sudah jelas-jelas salah tapi terus dia membenarkan dirinya, ya, malah hukumannya akan lebih berat ketimbang kali pada waktu itu dia mengaku salahnya. Iya, saya minta maaf, saya salah. Mungkin orang akan lebih ibah melihatnya ketimbang dia sok benar, dia berjuang menghalalkan segala cara untuk mencari pembenaran. Lebih menyakitkan. Nah, ini saudaraku yang terjadi pada pengalaman Yehuda, Israel, umat Allah. Dia bangga dengan keadaannya sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Dia kehilangan kesempatan bahagia yang begitu lama. 40 tahun mereka harus ada di padang gurun terlunta-lunta tanpa arah tujuan. Saya pikir ini pembelajaran baik untuk saudara dan saya. Karena sekali lagi, Allah tidak akan pernah berpihak kepada kejahatan. Jadi jangan jahat, saudaraku. Tuhan tidak akan memberkati kita. Coba kita lihat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-18
Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-7. Kita baca di situ, saudaraku, demikian firman Tuhan. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi saudaraku, betul, kejahatan itu pasti ada di dunia. Karena dunia identik dengan itu, karena dia fana. Tapi ingat firman Tuhan bilang, celakalah orang yang mengadakannya. Hari ini Tuhan sudah kasih tahu kita, dalam hidup ini ada yang benar dan ada yang tidak benar. Yang pasti ketidakbenaran itu pasti ada, karena ini dunia. Tapi celakalah yang mengadakannya. Jadi jangan jahat, saudaraku. Tuhan tidak suka dengan orang yang jahat. Berhenti. Khotbah hari Senin, khotbah hari Selasa, kemarin dikatakan bertobat. Jadikan cermin kehidupan yang lalu. Jangan bertahan dengan kesalahan yang ada. Rubah diri. Kalau kita suka menfitnah, berhenti untuk berfitnah. Kalau kita suka mencuri, berhenti untuk mencuri. Pasrahkan hidup kepada Tuhan. Kalau kita suka bertengkar, berhenti untuk bertengkar. Kalau kita suka mencari kesalahan orang lalu membenarkan diri kita, berhenti untuk cari kesalahan orang, karena kita juga tidak lepas dari salah. Belajarlah untuk bagaimana melihat kehidupan ini seperti yang Tuhan inginkan. Supaya penghukuman seperti yang dialami Yehuda, ayat 5 bacaan kita katakan begini, aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Padahal saudaraku, coba ingat, Yehuda, Israel, umat pilihan Tuhan, umat kepercayaan Tuhan, umat dikasih Tuhan, umat dipilih Tuhan. Tapi Tuhan tetap akan adil memberikan penghukuman. Walaupun dia bilang dia bangsa pilihan, kalau salah, salah aja. Walaupun dia orang Kristen, kalau tidak melakukan yang Tuhan Yesus inginkan, tetap Tuhan Yesus tidak menerima. Makanya sekali, terlalu sering saya katakan, firman Tuhan bilang ada banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Mari saudaraku, tinggalkan. Tidak ada yang kita dapatkan dalam keangkuhan, kekerasan hati kita, tidak ada. Justru semakin kita kehilangan kesempatan untuk bahagia. Hidup sudah susah, tambah susah. Karena di dalamnya ada iri, dengki, marah, dendam, rasa tidak suka. Sayang, nikmati hidup dengan berkat yang ada. Melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Apalagi di situasi corona ini. Cari Tuhan, sembah Dia. Maka percaya, kita akan menjadi orang yang baik, bukan orang yang jahat. Selamat membuktikan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa kita di pagi ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berkati kami di hari ini, Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini akan kami terima dengan segenap hati. Karena kami tahu apa yang Engkau firmankan hari ini adalah baik. Karena memang kami harus menjadi orang yang baik. Karena Engkau sendiri baik adanya. Engkau tidak pernah merancangkan kejahatan kepada orang lain. Bahkan Engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tapi Engkau membiarkan semua terjadi karena Engkau tahu dalam kesetiaan kepada Tuhan atau kepada Bapamu, semua akan semakin disempurnakan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami betul-betul menjadi orang yang baik. Sehingga kami tidak hanya melihat diri kami untuk kepentingan kami, tapi kami membawa kehidupan kami untuk kehidupan bersama dan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehatkan kami hari ini, kuatkan fisik kami, teguhkan iman kami, mantapkan langkah kami. Karena kami mau berkarya hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin.